Hidup yang kita jalani merupakan hasil dari rangkaian pilihan-pilihan yang kita ambil. Mulai dari pilihan sederhana seperti menu apa yang kita makan hari ini dan baju apa yang akan kita pakai, atau pilihan yang lebih besar seperti pekerjaan yang kita tekuni, dan juga keputusan yang menentukan masa depan kita seperti memilih pasangan hidup. Kita bebas dalam membuat pilihan, tapi sayangnya kebebasan tidak berlaku bagi konsekuensi yang ditimbulkan. Besar dan kecilnya dari pilihan tersebut ditentukan pada dampak yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Salah memilih menu makanan hanya akan berdampak pada masalah pencernaan kita barang 1 atau 2 jam. Salah memilih pekerjaan membuat kita menyia-nyiakan usia produktif kita. Dan salah memilih pasangan hidup membuat sisa hidup yang menyedihkan. Entah banyak di antara kita serius memikirkannya atau tidak. Ada sebuah keputusan yang diambil yang memiliki dampak kekal. Keputusan ini tidak saja mempengaruhi cara kita menjalani hidup di dunia ini, tapi juga berdampak melampaui kematian. Keputusan ini adalah keputusan terbesar dalam hidup yang pernah diambil seseorang, yakni memilih keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan atau biasa disebut agama membentuk worldview kita atau cara pandang kita terhadap dunia. Menurut Ravi Zacharias, semua worldview mencakup 4 pertanyaan besar dalam hidup ini, yakni origin, dari mana kita berasal, meaning, apa makna dari hidup ini, morality, apa yang menjadi standar bagi sesuatu yang benar dan salah, serta destiny, kemana kita pergi setelah kematian. Keyakinan yang ada di dunia ini memberikan klaim yang berbeda-beda terhadap pertanyaan-pertanyaan besar itu. Bahkan sangat kontras satu dengan lainnya. Sebagian orang berusaha mengecilkan perbedaan tersebut dengan mengatakan bahwa semua agama sama benar. Tentunya pernyataan ini adalah fallacy atau cacat logika, karena klaim akan satu hal yang bertentangan tidak mungkin sama-sama benar. Seperti saya mengatakan bahwa cangkir ini berwarna coklat dan yang lain mengatakan berwarna putih, maka tidak mungkin keduanya benar. Klaim kebenaran bersifat eksklusif. Dengan membuat satu pernyataan berarti mendiskualifikasi semua kontra statement. Ada pendapat lain bahwa worldview yang berbeda ini sebenarnya secara fundamental adalah sama dan secara superficial berbeda. Tapi tentunya ini pun sebuah simplicity yang keliru, karena justru perbedaan-perbedaan yang ada terletak pada komponen-komponen mendasar yang membentuk sebuah worldview. Jadi yang benar adalah keyakinan yang ada secara fundamental berbeda dan secara superficial sama. Kebenaran harus diuji. Kita tidak bisa mengklaim sebuah kebenaran dan kemudian memproteksinya agar tidak tersentuh oleh kritik dan ujian. Justru kebenaran yang dilindungi perlu diragukan. Bagaimana kita menguji klaim-klaim kebenaran yang dimiliki oleh worldview yang berbeda-beda tadi? Filosofi menyarankan ada teori pengujian kebenaran, yakni correspondence theory dan coherence theory. Correspondence theory adalah keterkaitan sebuah statement atau klaim terhadap realitas atau kenyataan yang ada. Serta coherence theory adalah statement-statement tersebut haruslah selaras dan tidak saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Adanya kontradiksi yang sistemik, maka kita akan mudah untuk mengetahuinya. Klaim-klaim kebenaran harus diuji dalam sebuah kerangka logis, yakni harus memiliki logical consistency atau memiliki alur logis yang konsisten dalam semua statement yang dibuat, dan harus memiliki empirical adequacy, ketersediaan bukti empiris yang memadai yang menopang pernyataan-pernyataan tersebut. Dan tentunya klaim itu tidak hanya diuji pada tataran konsep dan teori, tapi memiliki relevansi terhadap kehidupan sehari-hari atau memiliki experiential relevance. Sebagai sebuah worldview, kekristenan telah lama menjadi epicentrum dalam ujian-ujian kebenaran tersebut, dalam ruang-ruang akademik maupun dalam medan-medan perdebatan serta ujian-ujian sejarah. Alkitab merupakan buku yang paling banyak diskrutinisasi, dan justru walaupun menghadapi gempuran ujian tersebut, kebenaran tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Alkitab sebagai sumber dari klaim-klaim kekristenan merupakan koleksi dari kitab-kitab yang berjumlah 66 buah, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berasal dari tempat berbeda, dalam bahasa yang berbeda, dan dalam bentangan waktu kurang lebih 2000 tahun. Meskipun latar belakang yang bervariasi itu, namun sebenarnya memiliki pesan yang sama yang merujuk pada figur Yesus Kristus. Alkitab telah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus ratusan tahun sebelum kehadirannya di dunia ini. Kelahirannya dari seorang perawan,
kehidupan yang tidak bercacat celah, serta pengajarannya akan standar moral yang tiada tandingannya dalam sejarah, dan kematiannya di atas kayu salib sebagai penebusan akan dosa-dosa manusia, serta kebangkitannya dari maut memberikan pengharapan bagi dunia tentang kepastian akan kehidupan yang kekal. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar yang dituntut dari sebuah worldview. Klaim-klaim yang diberikan Yesus memiliki konsistensi secara logis. Peristiwa penting dalam iman Kristen seperti kematian dan kebangkitan Kristus memiliki kecukupan empiris yang dapat diverifikasi kebenarannya. Semua fakta-fakta ini seolah mengungkapkan klaim Yesus Kristus bahwa ialah jalan kebenaran itu sendiri. Di level personal, figur Yesus Kristus telah mengubahkan banyak orang, dari Thomas si peragu menjadi Thomas yang teguh pendirian dalam pemberitaan Injil. Petrus si pengecut menjadi Petrus sang pemberani yang memimpin pergerakan gereja mula-mula, serta Saulus sang pembunuh orang Kristen menjadi Paulus yang memberitakan kabar keselamatan bagi orang Kristen. Tidak hanya di situ, figur Yesus Kristus telah menyentuh dan mengubah kehidupan jutaan bahkan miliaran orang sepanjang sejarah perjalanan peradaban manusia. Hidup adalah sebuah pilihan. Kita boleh berantakan pada pilihan-pilihan yang kecil, tapi kalau itu datang pada pilihan terbesar dalam hidup, sebaiknya kita berpihak pada kebenaran, karena kebenaran akan membebaskan. Tuhan Yesus memberkati.